Sama secara rutin juga. Ya Allah. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita diberikan kesempatan yang kelima kalinya untuk pendampingan. Semoga apa yang kita bahas ini diberkahi Allah Taala. Semoga kita diberi kemudahan juga dalam mengamalkannya. Baik, untuk pendampingan kali ini yaitu tentang rencana program yang berpihak pada murid. Jadi fokusnya nanti itu adalah ada refleksi penerapan aksi nyata murid 31, kemudian ada diskusi rancangan program yang dampak pada murid, kemudian ada diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah serta implementasi dari rencana di Rokatoya 3 untuk berbagi ke rekan sejawat. Baik, untuk mengikat waktu kita langsung saja. Ya, kita langsung saja ke poin. Yaitu yang pertama itu adalah yang pertama, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini saja? Ya. Dalam 1 bulan ini saya membagikan praktik baik, yaitu tidak secara ini Pak, dia secara kayak ngomong di kantor gitu, rapat kecil lah gitu, tentang apa yang harus saya bagikan dalam pembelajaran diferensiasi. Sebenarnya sudah kemarin pembelajaran diferensiasi yang sebelum seperti 4 kemarin Pak kan, saya bagikan yang kemarin Bapak ada kita langsung praktek langsung kita menerapkan PI, menerapkan pembelajaran diferensiasi dan KSE. Jadi saya membagikan praktik baik kepada rekan sejawat dan kemudian pada guru yang hendak saya supervisi. Saya akan ini berbagi apa itu pembelajaran diferensiasi dan apa itu pembelajaran keterampilan sosial dan emosional. Kemudian saya juga merencanakan program Pak. Kebetulan saya adalah guru bahasa Inggris dan menjabat sebagai kepala perpustakaan. Jadi saya mendapatkan ide dari mendapatkan ide yaitu program yang berdampak pada murid positif. Latar belakangnya itu adalah begini Pak, kemarin kita sudah melaksanakan ANBK pada kelas 11 dan kebetulan saya juga sebagai teknisinya pada kegiatan ANBK tersebut, dan didapati hasilnya ya belumlah dengan harapan yang kita harapkan di sekolah ini Pak. Hasilnya masih belum. Jadi dari latar belakang itu saya berinisiasi untuk membuat program literasi Pak, dengan akronimnya saya buat Sabu Saku. Sabu Saku. Saku. Ya, sabu itu bukan obat narkoba ya Pak, tapi ya kita buat yang unik aja. 1 bulan 1 buku. Mengapa saya buat 1 bulan 1 buku? Karena di sini kita bertahap dulu Pak. Mungkin nanti kedepannya saya bisa juga buat, kalau ini 1 bulan 1 buku sudah bisa diterapkan, mungkin nanti pada tahun berikutnya saya akan buat lagi, majukan lagi 2 minggu 1 buku atau 1 minggu 1 buku. Nah, jadi kalau di sini
bukan saya tidak mau 1 minggu 1 buku, tetapi kita lihat latar belakang anak di sini tidak bisa juga kita paksakan dulu dari awal Pak. Jadi ya kita buat 1 bulan 1 buku itu aja. Nanti tugas akhirnya adalah setiap hari Sabtu minggu keempat atau minggu terakhir tagihannya adalah mereka mengumpulkan resume dari hasil referensi mereka itu, dan kita ya saling berbagi nanti didiskusikan hasil resumenya itu, bisa di perpustakaan atau di kelas mereka masing-masing dengan bimbingan wali kelas. Jadi kita buat bukan ekstrakurikuler tetapi co-kurikuler Pak. Jadi program ini membantu dari kurikulum. Pak. Insya Allah kita akan terapkan dan kita akan nanti buat aksi nyatanya. Sudah didiskusikan nih Pak itu kemarin. Sudah saya bagikan bagiannya itu di grup guru. Nah juga ada tanggapan dari kepala sekolah, katanya menarik. Insya Allah nanti kita komunikasikan lebih lanjut lagi. Kalau sabu itu dari bahasa apa? Kita agak masa. Soalnya itu nanti salah. Iya. Soalnya orang tuh banyak mengatakan sabu itu ganja. Tapi sabu juga ada makanan Pak. Oh makanan. Nah, sabu-sabu. Oh ada Pak. Iya. Ada deh. Iya. Jadi sabunya masuk ke sabu itu ada berarti obat-obat terlarang. Sebenarnya nama sabu itu bukan nama obat terlarang Pak, tetapi ada nama kimianya. Kita aja udah tahu sabu itu apa. Nah, saya juga nggak tahu apa sabu itu sejenis morfin kah atau apa gitu nama itunya. Tapi sebenarnya sabu itu makanan Pak, makanan. Nah, makanan sabu-sabu yang dicampur kayak sop. Maaf Pak, jadi ngomong makanan, ada dagingnya, ada sayurnya, itu. Oh itu ya sabu. Ya sabu itu namanya, makanan Jepang. Nah, jadi kalau program saya yang agak kontroversi dinamakan sabu satu, mungkin sabu itu ya makanan positif aja, makanan sabu, dari Jepang. Sabu dan sabu itu sama kah? Beda. Sabu itu satu bulan. 1 bulan sabu. Nah, satu buku. 1 buku deh. Iya. Oh. 1 bulan 1 buku Pak. Sabu 1 sabu 1 bulan. Oh. Saku 1 buku. Saku deh. Saku. Bukan sabu. Bukan. Oh. Sabu-sabu kalau bisa juga sih sabu-sabu. Tapi 1 bulan 1 buku deh. Ya, 1 bulan 1 buku. Kalau sabu-sabu 1 bulan 1 buku bisa juga, tapi ya nanti maknanya melenceng Kak. Kalau cuma sabu bisa jadi makanan. Kalau sabu-sabu obat-obatan terlarang. Oh gitu. Ya. Jadi sabu-sabu. Memang ada kontroversi sih Pak namanya. Iya betul. Terus pelaksanaannya beda nggak? Sabu dan saku itu? Sama Pak. 1 bulan 1 buku kan? 1 bulan 1 buku. Artinya siswa membaca setiap 1 bulan mereka mendapatkan referensi 1 buku. Dan mereka semua apa dari isi bacaannya itu. Dicicil. Nah, dicicil nanti pada hari Sabtu minggu terakhir. Sabtu minggu deh. Sabtu terakhir atau Sabtu minggu keempat, itu diminta resumenya Pak. Sebagai kita tahu tingkat keterbacaan mereka. Apakah mereka benar-benar bertanggung jawab atas program itu atau tidak? Nah, itu aja Pak. Di situ ya kita minta itu adalah kesadaran diri mereka dan bertanggung jawab atas nanti yang disepakati mereka dalam program itu. Kalau itu ditentukan nggak harinya? Kegiatan membacanya itu Pak, nanti 15 menit sebelum masuk. Paling tidak 1 hari dari hari Senin sampai Kamis Pak. Senin Kamis. Kalau hari Jumat itu kita kegiatan pramuka di sini Pak. Tapi saya yang agendakan saya, program dari saya itu adalah literasi ini Pak. Kalau hari Jumat saya kosongkan, hari Sabtu pada minggu terakhir baru kegiatan kita juga. Jadi setiap Senin sampai Kamis 15 menit sebelum masuk mereka membaca. Atau kalau tidak paginya tidak sempat, setelah pulang 15 menit disuruh membaca. Dan di situ nanti ada diawasi oleh namanya pelaksana kelas Pak. Misalnya ketua kelas nanti memantau juga kawan-kawannya telah membaca. Begitu. Mungkin di sini bisa dikatakan kalau menurut saya sih Pak, kalau kita menunggu murid yang memang
melakukannya, ya tentu juga perlu dibimbing. Nanti mereka lama-lama juga terbiasa dan bertanggung jawab atas program ini, Pak. Saya rasa gitu. Kalau tidak dipantau, memang kelihatannya sih seperti pendidikan kolonial, tidak juga sih, Pak. Cuman kita kan ya setelah menyepakati program itu ya kita lakukan sama-sama. Intinya itu, Pak. Jadi tetap ada pengawasan dari ketua kelas, sekretaris nanti di kelas itu, wali kelas. Jadi siswa ya kita terapkan untuk membaca dulu, Pak, sebelum. Berarti pelaksanaannya di dalam kelas ya? Di dalam kelas boleh, Pak, di perpustakaan juga boleh. Misalnya saat jam mereka olahraga, sebelum jam olahraga boleh juga di perpustakaan. Jadi ya begitulah, Pak, caranya saya supaya perpustakaan itu bisa aktif lagi kembali. Sebenarnya aktif, cuman ya kurang lah kalau tidak kita dayakan dengan program ini, Pak. Kita berdayakan nasib yang ada. Kalau untuk literasinya itu apakah bukunya bebas atau sudah ditentukan? Bukunya bebas, Pak. Cuma nanti pada saat misalnya mereka ikut olimpiade, nanti bukunya dikhususkan ke mereka itu. Misalnya ini olimpiade matematika, berarti dia harus benar-benar itu selain dibimbing oleh guru bidang studinya, dia juga harus membaca juga itu, Pak, dan harus laporan juga sama saya apa yang telah dibacanya, kan. Alhamdulillah kita kemarin ada 3 orang, Pak, yang masuk final dalam olimpiade, yaitu kebumian, informatika dan juga, Pak, dan geografi 1. Jadi geografi, kebumian dan teknik informatika. Akan lanjut lagi ke provinsi nanti. Juara apa mereka? Final, Pak. Berarti mereka itu kan masuk 10 ya, nanti ditanding lagi 1-2. Alhamdulillah kita masuk juga kemarin, Pak. Siapa bimbingan? Semua guru di sini berkolaborasi, Pak, selain diawasi oleh wali kelas, guru bilang studi juga, dan guru-guru yang lain juga memotivasi juga, Pak. Kita harus bukan dipaksa gimana ya, memotivasi kita bisa, itu aja. Nah itu aja, Pak, kita bisa walaupun kita di daerah yang terbatas sebenarnya, Pak, kan. Kemarin saya juga ikut partisipasi sebagai teknisinya juga, Pak. Alhamdulillah saya selalu dipercayakan sebagai teknisi dalam ya jaringan di sini, Pak. Ya alhamdulillah, Pak. Masya Allah, banyak makanannya. Alhamdulillah. Keadaan juga ini juga ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Yang lain mau itu kah? Nggak tahu. Gimana ya, Pak? Memang saya ditunjuk oleh kepala sekolah, jadi gimana ya? Mungkin ada penilaian kepala sekolah mungkin. Iya. Alhamdulillah, Pak. Kalau Bapak memang itu nanti Bapak boleh juga tanya kepada pimpinan saya. Waktu mau angkat nanti. Iya, Pak. Alhamdulillah. Terus wali kelas enggak nak? Wali kelas kelas 12. Ya Allah. Wali kelas 12, Pak, kemarin. Waktu berdiri gua kalau tulangan itu deh. Iya. Waktu ini ibarat ujung tombak itu Ya, waktu. makanya kepala sekolah kemarin saya sempat mengambil komunikasi, kayaknya masih Pak ya, masih memerlukan saya. Jadi memang saya dipindahkan dari guru penggerak. Ada promosi gitu ya, Pak. Dan alhamdulillah beliau juga mendukung saya pada kegiatan guru penggerak ini. Alhamdulillah waktu itu masuk kesempatan waktu itu menggerakkan. Alhamdulillah, Pak. Teman-teman diberi kepercayaan luar biasa di persekolahan. Iya. Dan dengan pun berbakat juga kan enggak. Alhamdulillah Ya apa bisa itu tadi bisa gitu kan. Teman itu, Pak, kepala sekolah ini sampai menyewa proktor dan teknisi dari Putusibau, Pak, dulu didatangkan ke sini. Setiap NDK atau itu, tapi alhamdulillah sekarang tidak lagi, Pak. Dulu memang lumayan besar tuh, Pak, biayanya. Iya. Putusibau diinangkan di sini. Kan? Benar, Pak. Ya. Ini cerita yang sebenarnya, Pak, tentang keadaan di sini. Jadi saya di sini bukan hanya sekedar mengabdi, tapi kadang ada juga panggilan, Pak, rasanya
kasihan juga siswa kalau kita biarkan juga. Nah itulah Pak. Walaupun saya dulu belum ikut guru penggerak, tapi saya insya Allah berpihak pada murid sesuai dengan apa mereka nanti menyalurkan kemampuannya Pak. Maksud ini OSN juga. AMBK ini nanti kan kelas 11 Pak. Iya. Jadi program ini yang literasi belum saya terapkan Pak, tetapi karena kemarin sudah mulai ada AMBK yang nanti kayak ujian itu Pak, kan tidak ada ujian lagi nanti. Cuma ujian SP aja, sertifikat pendidikan. Diganti dengan AMBK itu kelas 11 nanti pelaksanaannya. Jadi memang insya Allah saya terapkan ini Pak nanti literasi sabu saku. Sabu saku itu udah mencakup literasi atau literasi sendiri lagi? Literasi saja Pak, literasi sendiri. Berarti sabu saku sendiri, literasi sendiri, gitu? Enggak, sabu saku itulah kegiatan literasi. Oh, kegiatan literasinya, gitu. Ya, membaca, menulis, nanti mereka membaca dan menulis hasil rangkuman. Bagi yang malas menulis, silakan ceritakan lewat video. Boleh juga, nanti kalau dikumpulkan kita bakar, misalnya kita kita jadikan video, jadikan arsip. Ini kan selama ini tidak ada itu Pak, arsip yang gimana ya, belum ada lah program kayak gini. Jadi saya berpikiran dan terinspirasi juga dulu dalam pembuatan skripsi itu, bahkan kita harus mengasihkan itu lewat kaset aja lah, biar tidak terlalu banyak. Atau kalau yang buku setelah kita nilai ya kita kembalikan, kita cek progresnya. Semoga ini memang berjalan lancar Pak, tidak ada halangan. Makanya saya itu tidak muluk-muluk Pak, cukup 1 bulan 1 buku. Tapi nanti kalau udah bagus, dalam minggu 1 buku, lebih bagus lagi, saya tingkatkan lagi 1 minggu 1 buku. Udah. Kalau 1 hari 1 buku, capek juga kan Pak. Itu bagaimana itu Bapak menilai itu bahwa mereka itu udah bagus? Satu, mereka udah merasa punya tanggung jawab. Nanti kan kita data siswa-siswa itu kan ada daftar namanya Pak. Dalam 1 bulan ini siapa yang mudah-mudahan mengumpulkan resumenya. Dan kita cek juga apa yang di resumenya, tidak boleh asal-asal juga kan. Nah, resumenya apa-apa tentang buku ini. Itu aja. Intinya mereka bertanggung jawab pada dirinya sendiri Pak. Kita juga mengawasi, tapi tidak mau membuat yang suasana tidak nyaman. Kita harus gimana ya? Kita ancam, kita tidak mengancam. Pokoknya 1 bulan harus 1 buku, tidak. Intinya kita awalnya kita dampingi, buat suasana enak. Intinya setiap 1 bulan 1 buku lah. Gimana teknisnya? Mereka harus buat resume itu Pak. Resumenya kan tak banyak. Intinya ada yang dibaca mereka lah itu Pak. Jangan sampai tidak ada membaca. Guru kelas ini sudah setuju semua deh? Insya Allah setuju Pak. Setuju semua, siap semua? Ya, kemarin juga sudah saya bagikan Pak di WA ini, yang saya jabarkan itu Pak. Ya, mereka pun tidak ada yang gimana, artinya oke Pak. Karena di sini juga kelasnya tidak banyak Pak, kan cuma 6 kelas. Jadi termasuk enak lah dalam memanajemennya Pak. Dan gurunya pun juga enak kerjasama Pak. Mudah-mudahan lah mudah-mudahan program lancar anak. Sebenarnya saya juga dulu sudah punya Pak ini klub bahasa Inggris. Secara WA juga ada, secara itu ada juga. Cuma ya yang namanya bahasa Inggris ini memang perlulah Pak waktu yang lama lah progresnya itu, karena basic mereka juga masih kurang dalam kosakata dalam itu Pak. Jadi ya sementara ini diskusinya hanya lewat WA Pak. Kalau mau ulangan apa itu ya kita berbagi lah tentang apa-apa itu yang berhubungan dengan materi pembelajaran bahasa Inggris Pak. Dan alhamdulillah Pak, saya tidak memuji diri saya sendiri. Kalau hasil ulangan mereka lumayan Pak, walaupun kalau dulu kan bahasanya ada istilah 2, 3, ini udah agak atas lah, 4 ada yang dapat 8, ada yang dapat 9. Sehingga saya terapkan lah itu. Dan saya juga tidak dari dulu Pak ya, sebelum saya pertama awal tugas ini, saya tidak pernah menghukum atau mengancam siswa itu Pak. Kamu harus kerjakan, kamu enggak. Bapak boleh tanya, mewawancarai secara pernah dapat juru marah atau apa, boleh Bapak tanyakan. Jadi
kalau dibilang saya guru sabar, sebenarnya dibilang sabar enggak juga Pak. Dalam hati kita tentu ada misalnya merasa cemas, kok anak ini tidak mau belajar, kok anak ini karena itu. Cuma apa ya Pak, mengendalikan diri aja supaya tidak marah depan mereka dan kita masih bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Itu aja sih Pak. Saya juga heran itu Pak. Kadang ada kelas tertentu yang dibilang nakal, tidak mengerjakan tugas. Tetapi saya saat masuk kelas itu saya heran, kok mereka mau mengerjakan tugas atau tidak terlalu ribut Pak. Ribut sih ada tapi tidak terlalu ribut. Nah, pernah juga aneh-aneh menurut saya itu. Itu saya kadang aneh juga mereka itu. Mungkin saya tidak mau yang gimana dengan mereka. Nah ini Pak, saya menarik nih Pak, saya lebih menarik nih Pak. Di sini kan Asep macam mana nih? Macam kan udah program kan untuk bahasa Inggris kan? Iya. Nah kemudian Asep memang S2 kan? Itu luar biasa. Nah kenapa maksud saya itu yang udah diprogramkan tidak dilaksanakan lagi kita, tidak diteruskan lagi? Mau diteruskan Pak, cuma gimana ya Pak ya? Memancing minat siswa itu ada juga Pak, cuma nggak terlalu antusias mereka Pak. Tapi mungkin nanti saya evaluasi lagi Pak, apa kelemahan dari saya. Tapi saya juga sebagai kepala perpustakaan juga punya tanggung jawab Pak, gimana cara menghidupkan literasi di perpustakaan itu Pak. Buku sudah lengkap itu Pak. Alhamdulillah, bukan itu. Dibelikan buku dari Erlangga tentang astronomi, bukan hanya buku pelajaran sih sudah cukup, tapi ditambahkan referensi lain Pak yang menarik. Bahkan ada kayak novel, kayak sastra itu Pak juga ada. Saya bicara sesuai fakta ya Pak ya, nanti bicara di sana. Kayak kegiatan pramuka ada, yaitu ya tentang seputar remaja ada juga Pak di situ, psikologinya. Dan banyak lagi Pak bukunya di situ. Jadi sayang kalau memang tidak kita programkan ini Pak. Mungkin nanti kan bisa jadi programnya nanti di awal tahun ajaran Pak. Ini kita rencanakan. Tetapi sudah dapat dukungan sih Pak. Karena yang sangat menarik itu adalah ANBK itu Pak. Hasil raportnya itu, raport kan ada raport penilaian itu Pak dari ANBK itu masih kita belum memuaskan. Jadi kita mau sedikit lagi sih Pak kemarin tuh berapa itu naik kurang 1, berapa itu misalnya saya. Udah lah, yang tahun ini nanti meningkat. Saya ngarik sedikit aja. Ya apa Pak? Itu Pak program untuk khusus Inggris Pak seperti apa Pak di sini Pak? Dulu itu Pak ada pertemuan kita itu bebas, tapi saya wajibkan untuk kelas 1 Pak, karena kelas 1 kan dasarnya masih kurang. Jadi setiap seminggu sekali di dalam daring, dalam WA itu Pak, dan sebulan sekali kita kumpul Pak, membahas tentang materi bebas sih, materi di luar apa yang sesuai isu-isu yang sedang berkembang Pak. Di situ kita telaah dulu tentang penguasaan kosakata Pak. Jadi kita membahas literasi juga, isi bacaan. Topik utamanya apa, kesimpulannya apa, pesan moralnya apa di dalam bacaan itu Pak. Dan juga dikaitkan dengan penggunaan tensis, ini tensis apa. Jadi ya lumayan lah Pak, kalau dari kelas 10, kelas 11 mereka ada peningkatan nilainya Pak. Dari 10 masih rendah misalnya kelas 10 semester 1, kelas 11, 12 ya saya juga bingung sih Pak, bukan karena saya ya, tapi mungkin ya Allah memberikan saya kekuatan atau memberikan saya pengetahuan untuk bisa berbagi itu Pak. Walaupun dia belum yang ibaratnya kelas atas, tapi ada peningkatan Pak. Tidak, yang penting bagi saya itu anak tidak bosanlah dalam pembelajaran saya di kelas maupun di dalam klub bahasa Inggris tersebut Pak. Terus kalau menurut Nuan apa yang masalah sehingga sekarang itu tidak berjalan itu? Apa masalah itu? Saya belum bisa bukan menandingi sih Pak. Mereka ini hobinya masih ke gadget Pak. Saya pengen nanti buat program lagi, ya tugasnya itu lewat TikTok atau apa Pak. Yang mereka juga menarik. Kan mereka kadang tuh ya sebenarnya di medsos Pak atau di video gitu kan. Jadi juga nanti saya
carilah solusinya itu Pak, TikTok atau IG itu Pak. Oh gitu. Oke, bagus banget ya. Oke baik. Ini dia juga kan sangat bagus nih. Kemudian kita apresiasi Pak programnya Pak. Alhamdulillah sudah cukup banyak nih dari literasi, dari bahasa Inggris. Dan luar biasa sekali program ini, dan alhamdulillah sudah dijalankan. Mudah-mudahan istiqomah ya. Amin Pak. Jalankan. Oke baik, kita langsung ke yang ini Pak, ke hasil observasi udah ada nak? Oh ada Pak. Ada ya. Yang pra sama yang Ada. udah ada. Ini nanti saya minta kopi ya, yang Oh, asli iya, ya, Pak. Taiwan. Nanti ya. Ini update-nya juga ada Pak. Secara keseluruhan dari RPP saya lihat ya. Dari RPP kemudian pra, kemudian observasi, kemudian pasca observasi, kemudian pengembangan diri itu kira-kira untuk yang berpihak pada murid itu di area mana Pak? Di situ saya lihat gurunya itu di dalam kelas itu Pak, Bu Fitri ya Pak. Tadi ada ibu yang apa tuh Pak ya, yang pakai kerudung itu yang itu Bu Fitri. Itu ya sama itu Pak, dia dari Jongkat. Jongkat, oh sama pendana? Ya baru setahun ini dia bekerja di sini. PND? P3K. Oh P3K. Tadi itu P3K Pak. Ya, ini apa juga itu dari Dika tadi itu ada juga. Itu mereka yang tadi itu semua P3K Pak. Oh. Yang dua itu masih baru kayak Bapak ini, nanti baru nunggu SK. Yang dua itu udah lalu P3K sama SK nanti. Punya ini. Ya. Di sini ibu ini memang sebelumnya juga kepala sekolah juga sudah seperti si Pak tahun lalu. Ini kan saya cobalah jadikan beliau ini kan sebagai coach saya. Di situ sangat menarik sih Pak, dari ini ibu ini sudah memahami lah tentang yang pernah saya bagikan di praktik baik kemarin Pak, tentang pembelajaran diferensiasi itu. Sudah diterapkan walaupun hanya diferensiasi konten, yaitu memberikan tugas pada anak dalam bentuk yang bebas Pak, bisa dalam video, kamera, tulisan ataupun ya secara voice. Kalau dia malu kan direkam itu Pak kan. Jadi di situ masih dalam diferensiasi konten, belum ke produk ya Pak ya, diferensiasi produk belum ke ini dia, belum ke proses dan ini satu lagi apa Pak? Proses dan apa ya, ini satu lagi ya, tekniknya belum Pak. Itu aja sih dua itu. Tapi secara konten dia sudah memberikan suatu masukan dan tidak memaksa murid, dan di situ berpihak pada murid bagaimana mereka tertarik dalam membuat tugasnya itu Pak. Khususnya di pembelajaran sosiologi. Alhamdulillah Pak. Dan dalam KSE-nya beliau juga sudah lah Pak membuat kayak emoticon menanyakan perasaan siswa supaya enak, supaya mengetahui gimana kesiapan siswa untuk belajar selanjutnya sudah juga dibuatnya. Kemudian ice breaking, tetapi belum menerapkan teknik seperti stop atau apa belum Pak. Tetapi insya Allah nanti di selanjutnya nanti mungkin beliau agak lebih siap lagi nanti. Tapi secara itu sudah ada lah Pak gambaran dari diferensiasi dan KSE-nya sudah ada Pak. Iya. Untuk umpan balik dari ojol ke dia itu kira-kira ada nggak Matikan? Ada Pak. Umpan baliknya ya saya tanya apa yang masih Ibu rasakan kurang dalam atau masih belum meningkat atau masih belum puas Ibu sampaikan dalam sisi seperti sini kan saat mengajar kita ya. Tapi dia bilang ya itu Pak, dia menyadari belum sepenuhnya lah mengenai teknik stop dalam KSE, juga belum bisa memvariasikan teknik
dalam proses itu Pak, bervariasi dalam menjelaskan materi secara audiovisual atau visual masih ini Pak, terkendala ini. Listrik ini Pak kan kadang waktu kemarin agak runtuh Pak karena agak mendung waktu itu kan. Gitu, Pak. Nah, mungkin belum bisa tuh Pak. Karena di sini tergantung keadaan Pak. Ini tenaga surya kan? Tenaga surya ini lagi panas nih ada lah. Panas ya. Tapi secara itu secara konsepnya kita juga sudah berdiferensiasi walau dalam produk aja Pak. Diferensiasi produk itu aja sih. Sebelumnya tuh ibu itu udah pernah masuk ke kandungan ngajar ke belum? Sudah. Sudah. Sudah juga. Oh, Sudah mantap. kan sesuai dengan kemarin arahan itu Pak. Mereka menyaksikan saya ngajar. Yang kemarin yang saya praktekkan saya ulangi lagi. Yang saya praktekkan saya bagikan juga di Blog PA. Jadi ya memang harus berbagi Pak. Iya. Masya Allah. Kemudian hasil yang siswa kemarin yang Bapak yang ada direkam itu saya bagikan juga. Yang apa adanya lah itu latihan. Oh gitu. Waktu sempat mereka memahami. Kemarin kan cuma kan mereka nih Pak kadang tidak semuanya Pak, ada beberapa Pak, ada yang kadang bilang, kadang juga saya lihat ada yang lihat YouTube-nya, ada yang enggak, tapi nanti mungkin bisa ditingkatkan lagi Pak, walaupun tidak semuanya Pak kan, kadang saya ada berbagi sendiri, tapi kan faktor guru itu kan kita tidak menyalahi sih Pak, ada beberapa yang langsung tanggap, ada yang pastinya pimpinan saya dan beberapa teman sini, nggak semuanya sih Pak, nggak semuanya sih yang nggak tanggap, tapi lebih banyak tanggapnya Pak. Mungkin saya berbagi walaupun secara lisan ataupun di dalam grup ini saya ini yang saya lakukan kemarin. Jadi kan kalau dulu awal-awalnya kan dalam kegiatan guru penggerak ini kan kepala sekolah agak bingung apa yang saya kerjakan Pak kan, tetapi setelah dari arahan dan masukan Bapak, apapun itu kita bagikan, mau di YouTube mau apa itu tugas kita akan kita tunjukkan apa yang kita lakukan untuk sekolah ini. Nah, termasuk tadi malam ya ada komen juga yang dari itu Pak yang saya bagikan tentang perencanaan ini Pak, perencanaan program yang berdampak pada murid. Apa katanya? Sangat menarik kata. Alhamdulillah. Oh. Itu saya itu. Lagi ya Pak ya. Semoga saya tidak keliru. Biasa waktu. Memang bukan saya itu Pak, memang belum ada terobosan Pak tentang literasi di sini. Sebelumnya juga kepala sekolah pernah memberikan saya coaching gitulah Pak, kayak Bapak Jul, kira-kira ada nggak ide Bapak supaya bisa membangkitkan siswa perpustakaan kita lebih hidup. Saya 2 tahun ini kan megang perpustakaan Pak, baru setahun sih, ini jalan kedua. Kemarin dalam setahun itu saya menata buku-buku Pak, kemarin bukunya belum tertata. Nah ini mungkin sudah boleh lah kayaknya kita terapkan dalam nanti apa literasi itu Pak, sabu-sabu itu kontroversi itu Pak. Ini saya masukkan dulu itu. Ini nanti itu program itu Iya, diminta Pak. siapa? Iya Pak. Melihat karya tidak kayak nyata loh. Iya Pak. Udah dimasukkan tugas. Di YouTube. Udah ditukar. Iya. Nah, ini materinya bagus dan menarik terkait kepala sekolah. Mantap. Hanya sekundi. Alhamdulillah waktu Dengan hitungan dari sekolah penting. kalau masalah aset nanti bisa Pak. Ibu ini orangnya terbuka dan tidak tertutup, mau berbagi juga. Tentunya saat saya wawancara juga tidak susah mewawancarainya kemarin. Walaupun saya kemarin pada saat liburan di Pontianak melewati daring juga oke. Bahkan sekolah ini kan libur Pak. Beliau sendiri datang ke sekolah. Karena di sini ada sinyal. Di rumahnya kan tidak ada sinyal. Dia datang sini. Di rumah itu hanya bisa WA Pak. Kan datang. Ada jam 1. Kalau di sini masih bisa apa namanya Pak? Gimit. Jadi gimitnya serta untuk kumpulkan tugas demonstrasi kontekstual itu Pak. Yang mewawancari kepala sekolah itu. Kemarin tentang ini apa Pak, kebajikan sebagai pemimpin itu. Pengambilan keputusan dengan kebajikan universal sebagai pemimpin. Dari modul 3.1 kemarin. Alhamdulillah waktu dia kan. Beliau aja
fighting. Oh. Saya malu juga anak buahnya kalau lemah-lemah Pak. Loyo-loyo. Apalagi kita jalan guru penggerak. Iya, Nanti ada aja selang, walaupun dia itu sifatnya gitu kan, Iya. ada aja selang. Oke, lanjut. Ya, lanjut ya. Sekarang penerapan aksi nyata modul 3.1. Bagaimana proses Bapak dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah Bapak ini? Pada modul 3.1 sumber daya di sini Pak. Bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasikan sumber daya yang ada di sekolah? Di sini saya identifikasi dari modal manusia dulu Pak. Modal manusia di sini rata-rata mereka berpendidikan S1, sarjana, dan semuanya sertifikasi Pak. Kecuali masih guru yang baru kemarin, guru P3K. Termasuk saya sudah sertifikasi. Jadi boleh dikatakan sumber daya manusia itu sumber daya manusia yang profesional Pak. Kami di sini. Dan pimpinan yang juga berpengalaman Pak, sudah lama menjabat kepala sekolah juga sangat berpengalaman. Jadi saya mengapresiasi Pak, mungkin beliau itu role model bagi saya karena beliau itu gimana ya Pak, kinerjanya sangat bagus dan rajin Pak. Beliau memberi contoh kepada anak buah, biar apa, contohnya kayak kemarin libur, kalau kita perlu tetap datang ke sekolah. Kalau ada apa orang tua yang itu tetap datang ke sekolah. Jadi beliau kalau memangnya tidak sibuk, pas ada kegiatan yang berbeda, kalau di sini pasti dilayani beliau. Itu kinerjanya bagus. Itu dari sumber itunya Pak. Kemudian modal fisik di sini, ya walaupun infrastrukturnya seadanya, ini hanya bangunan aja Pak yang bermasalah. Tetapi dalam aset kelengkapan atau apa nih Pak, namanya inventaris barang-barang di sini bisa kita manfaatkan juga Pak. Berguna juga di sini. Ada laptop, ada sinyal internet bisa kita atasi kalau Telkomsel tidak bagus pakai Indosat walaupun Indosatnya kadang kurang bagus. Dan juga dari budaya di sini Pak sangat baik. Kita di sini sangat toleransi secara agama dan budaya. Di sini ya siswa itu ada dalam kegiatan yang namanya organisasi muda Katolik Pak. Di sini kan mayoritas Katolik, jadi mereka di sini sangat agamis dan kadang ya bisa bekerja sama dalam hari-hari besar keagamaan Pak. Termasuk mereka Natal bersama gitu Pak ya. Termasuk kadang kalau kita juga di sini ada beberapa mahasiswa Arab, siswa yang Muslim juga kita buat kayak kegiatan ini Pak, namanya itu kayak pesantren kilat itu Pak, walaupun hanya sehari 2 hari gitu, tapi memberikan mereka itu materi tentang ya keagamaan Pak. Jadi di sini kita tidak ada masalah tentang modal agama, kita di sini sangat baik, toleran dan mendukung dalam kegiatan apapun dalam kegiatan agama. Modal finansial BOS dan PBP di sini ya dimanfaatkan betul dengan kebutuhan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modal politik di sini Pak sangat baik di sini, terus terang Pak. Kadang kalau kita kegiatan pramuka, mau di dalam di sini, mau kemah di dalam sini atau kegiatan di luar, alhamdulillah seperti beberapa kepala desa terdekat membantu Pak. Secara politik itu bukan artinya kepentingan politik, tetapi mereka peduli dengan sekolah ini, termasuk camatnya Pak, Kapolsek. Ya benar Pak, mereka itu kadang menyiapkan transportasi Pak, gratis. Kapolsek sini, baik Pak ini. Kemudian ya itu modal politiknya. Modal sosialnya di sini sangat baik juga Pak. Di sini kita gotong royongnya bagus, kerjasamanya bagus. Itu saja Pak dari ketujuh aset yang kita punyai di sini. Aset alamnya juga yang ketujuh, aset alam di sini memang dikelilingi oleh kebun-kebun Pak. Dulu di sini pernah ada sawah juga Pak, dan kebun-kebun kecil itu kita bisa manfaatkan misalnya ubi untuk yang
kadang ada kegiatan di sekolah apa makan-makan ya kita bisa cabut ubi. Ada sayurnya juga, bisa di ubi, ada apa di belakang sini Pak? Waktu ubi itu sekompo. Hah? Sepuluh empuk ubi. Semuanya. Di sekolah ini? Sekolah punya. Ditanam, ya. Dulu pernah ditanam padi Pak di sini. Pernah dulu. Sekolah Ya, guru-guru di sini Pak ada dulu nanam dulu. Cuman sekarang nggak lagi. Dulu ini pernah dijadikan sawah. Abang ditanya dengan kepala sekolah dulu ceritanya. Ya ini merupakan modal aset alam yang kita miliki Pak, tanah yang subur. Ya, itulah Pak. Cuman belum bisa kita jual untuk keluar, masih dalam keperluan sekolah. Nah, itulah Pak dari ketujuh modal aset yang kita punya di sini Pak. Kemudian apa kendala Pak dan tantangan Bapak menghadapi saat melakukan edukasi sumber daya sekolah Pak? Tantangannya itu Pak, ya tantangannya itu satu Pak, kadang persepsi Pak, persepsi saat ada sesuatu yang baru, contohnya dalam sumber daya manusia Pak ya, kita menyampaikan materi ini ya kadang ada kontra, ada pronya juga Pak, walaupun banyak yang pronya Pak, tapi kontra 1-2 orang itu ya bisa kita jelaskan secara terperinci dan akhirnya bisa diterima juga Pak masukan kita, tidak masalah. Di sini berbasis musyawarah Pak, jadi keputusan yang banyak itu ya diikuti. Nah, yang kita kurang ya kita tetap menghormati dan kita tetap sama-sama menjalankan. Hanya itu sih Pak tantangannya, tapi di lapangannya tidak ada karena ya sudah disepakati bersama. Nah, itu yang saya apresiasi dari sekolah ini Pak, yang selama ini saya bertinggal di sini, tidak ada masalah tantangan. Tantangan tetap ada tadi. Yang pertama ya tetap diskusinya tetap alot Pak, misalnya ini ya. Tetapi setelah kita jelaskan dengan rinci dengan itu ya bisa dapat diterima dan tidak ada permasalahan. Untuk apa kontra tadi di sini kan, kira-kira kontra di sini bagaimana Bapak untuk mengatasinya Pak biasanya? Berbicara gini aja Pak, di forum itu kita berbicara dengan baik, kita jelaskan dengan bukti-bukti otentik. Misalnya kayak saya itu Pak kan ikut guru penggerak, misalnya saya kemarin kan menyampaikan ini. Nah, kalau kita menganggap kita ini guru penggerak lebih dari mereka, itu tidak baik. Tapi kita jadikan mereka rekan sejawat, saling berbagi. Dan kadang kita meminta pendapat dari dia, apa kira-kira yang bisa ini lagi Pak, kemasukan dari saya. Jadi kita seperti saya ini kan, kita itu guru penggerak kan dianggap guru gimana ya Pak ya? Ya guru inti ibaratnya Pak kan, bisa memberikan contoh Pak. Tetapi tetap ada lah yang kontra atau apa lu, ternyata kita kasihkan ini dan kita merangkul, bukan kita apa membuat perbedaan di situ Pak. Kalau saya tidak suka membuat perbedaan, kalau dalam hal kerja ini kan kita sama dan kita minta pendapatnya supaya bisa kita menghargai dia. Kalau kita tidak meminta pendapat dia kan sama juga kita tidak menganggapnya Pak kan. Jadi itu teknik saya Pak, saya minta pendapatnya. Nah ini saya terima, oke baik. Jadi program kita pun oke Pak, tidak ada masalah. Dan namanya karakter kan beda-beda Pak. Tetapi tidak semuanya yang kontra orang itu. Terus bagaimana perasaan Bapak ketika Bapak mengidentifikasi apa yang ada aset sekolah itu berhasil ya? Perasaan saya senang Pak, senangnya karena ya saya bisa berkolaborasi dengan pimpinan ya Pak ya. Pimpinan itu mau terbuka tentang apa yang ada di sini, yang kita bersama-sama itu Pak, tentang aset ini tidak ada ditutupi, dan kita juga dan saya juga khususnya bisa menikmati fasilitas itu Pak untuk berpihak pada murid. Misalnya dengan fokus menjadi itu kita tidak pernah bergesekan Pak, karena ada beberapa yang fokus di situ tidak siap. Kayak gini kan ruang ini kita bisa pinjam, tidak ada, enggak boleh pakai itu. Itu khusus. Nah, tapi kita di sini bisa berkolaborasi, bisa pinjam dulu di sini biar ada kita apanya Pak istilahnya kipas angin atau apa gitu. Enggak ada masalah sih Pak di sini tentang edukasi aset itu menurut saya.
Oke. Apa pertimbangan Bapak dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangan saya di sini, Hmm. Eh, pertimbangan saya di sini dalam menggunakan ini ya Pak ya, Menentukan dalam menentukan. sumber daya sekolah. Nah di sini ya sayang juga Pak ya kalau sumber daya sekolah ini ada Hmm. dan muridnya siap, kita berikan suatu perubahan Pak, seperti kayak program itu, Hmm. kayak program yang berdampak pada murid maupun kegiatan saya ini sebagai guru penggerak Pak ya, difasilitasi oleh juga aset-aset di sini kan. Saya perjalanan dinas juga di itu. Jadi kalau di sini dalam menentukan penggunaan aset itu ya memang berbasis pada berpihak pada murid Pak. Dalam menentukan itu. Dan kepala sekolah juga dan teman-teman itu sepakat Pak dengan itu. Karena memang murid memerlukan wadah atau memaksimalkan penggunaan aset di sini Pak. Di sini kita menggunakan aset berbasis kekuatan Pak. Aset base namanya Pak. Berbasis aset kelebihan. Kita tidak memandang kekurangan di sini, tetapi kita kelebihan memaksimalkan potensi itu Pak. Potensi yang ada di sini, aset-aset yang ada. Itu dalam menentukannya Pak. Kemudian, apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak temukan di sini, yang belum Bapak temukan, ada nggak? Iya. Sebenarnya ini Pak, saya kebetulan dulu suka bela diri ya Pak ya. Bahaya. Bukan bahaya. Gitu. Saya dulu waktu SMA, waktu sekolah itu kuliah masih suka mengikuti pencak silat Pak. Aliran Cimande. Jadi di sini saya lihat anak-anaknya potensinya kuat Pak. Kalau saya lihat badannya kuat. Juga di sini sebenarnya Pak ada pertandingan juga itu Pak, kan kayak kemarin UFC atau apa. Cuma saya belum bisa memaksimalkan itu Pak, yang ada di diri saya. Karena saya ya sementara ini memang agak padat lah jadwal saya Pak ya. Mungkin nanti kedepannya saya akan mencoba kolaborasi bagaimana saya bisa menggali potensi siswa di sini. Mungkin kalau di sini, kalau kayak di Putusibau kan di kota mungkin banyak istilahnya padepokan Pak kan. Yang bisa itu juga berdampak, itu juga aset Pak kan, aset dari sosial di luar komunitas sekolah bisa digunakan kan, bisa datangkan untuk melatih pencak silat atau apa, dan bisa juga nanti berdampak pada murid itu pada saat FL2SM itu Pak kan, pertandingan itu kan, dalam bunga IPSI atau apa. Nah mungkin itu Pak yang harus, yang ada aset tapi belum tampak lah, belum bisa kita maksimalkan. Kalau yang lain masalah poli, bola apa itu Pak, yang potensi siswa itu ada di sini Pak. Poli dulu pernah dapat juara juga itu, alhamdulillah banyak itu Pak. Atletik. Nah, kalau untuk tingkat sini kabupaten panjat tebing Pak kemarin potensi dapat juara 2. Anak di sini potensinya memang kuatnya di olahraga, di akademiknya juga ada Pak, yang berhasil lulus di universitas negeri kedokteran juga ada Pak. Ngapain nak itu? Nggak disimpan di itu ruang kepsek atau di ruang guru? Itulah Pak, kepseknya rendah hati Pak. Bukan berada dari rendah hati, kita ada juga prestasinya. Untuk bela diri ini berarti apa kendalanya untuk direncanakan itu apa Pak? Kendala yang untuk direncanakan ya masih berbenturan dengan program lain Pak, dan satu lagi finansial Pak. Kita masih, karena siswa sini tidak terlalu banyak, jadi kan masukan dari bos itu ya terbatas, untuk itu belum dianggarkan sih Pak. Cuma nanti bolehlah, dan tindak lanjut selanjutnya kita adakan ya pencak silat itu. Kalau saya lihat di sini tidak ada karate lah kalau saya. Yang pencak silat ada Pak kan, jenis bunga IPSI itu, bukan yang laganya tapi dalam seni gerakan IPSI itu. Berbenturan dengan kegiatan lain tuh memang ada nggak kegiatan yang membentur ini?
bukan berbentur ini Pak, jadwalnya terlalu padat. Kadang mereka latihan voli, Oh. kadang mereka sore pramukanya banyak Pak di sini. Ada Oh. Wahana Sakti, ada Saka Bayangkara. Hmm. Nah, yang itu tentang kesehatan, ada yang pramuka yang bekerja sama dengan Tesmas itu Pak, ada 3 jenis pramuka sini dan pramuka reguler yang umum. Ada 4 kegiatan. Ini karena ulangan jadi kita kosong Pak. Jadi memang di sini pimpinan kita juga ya itu menggunakan aset yang kelebihan itu Pak. Mereka itu berpotensi yang kita berdayakan, mereka itu kita fasilitasi. Mungkin kalau ibu kepala sekolahnya ini di kota mungkin lebih banyak lagi Pak prestasinya, karena beliau sangat memperhatikan siswa itu Pak. Juga kalau guru tidak masuk apa langsung dibina Pak. Ya. Oke, baik. Sekarang kita ke refleksi proses pembuatan peta sumber daya. Refleksi proses pengambilan keputusan ya. Sekarang refleksi. Berdasarkan hasil pemetaan yang Bapak lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan Bapak? Berdasarkan hasil pemetaan yang Bapak lakukan. Dalam beberapa kasus Bapak ya, yang pernah ada di sini yang kita rapatkan kemarin, dalam kenaikan kelas, dalam penentuan kelulusan siswa, di sini saya lihat proses pengambilan keputusannya itu jarang dalam dilema etika Pak. Dalam bujukan moral itu Pak ya. Cuman hanya dibenturkan dengan dilema etika. Kadang seharusnya murid ini misalnya kurang Pak, misalnya kan berbenturan dengan aturan itu. Tetapi di sini kita lebih merujuk kepada intuisi. Kasihan jika murid ini tidak diluluskan, ya nanti dia dampaknya gimana, karena orang tuanya kadang tidak mampu atau walaupun segelintir sih Pak, tidak semuanya. Nah, itu kemarin dalam kelulusan berbenturan lah dengan peraturan. Jadi itu namanya istilah pengambilan keputusan itu yang 3 prinsip itu Pak. Kita ambil yang memang tidak berbasis peraturan Pak. Jadi kalaupun ada peraturan ya itu sebagai keyakinan kita supaya tidak terlalu banyak yang melenceng, tetapi akan ada masanya itu Pak. 1-2 orang siswa bermasalah itu Pak ada. Tapi di situ ya kita lihat kasusnya parah atau tidak. Kalau hanya sedikit itu ya peraturannya tetap kita kan aja dia Pak, tetap lulus. Jadi di sini sering dalam dilema etika Pak. Kalau bujukan moral tidak Pak. Dan kita juga tetap menggunakan 9 langkah itu Pak dalam pengambilan keputusan secara tidak langsung kepala sekolah itu. Mengaitkan dengan permasalahan yang ada itu Pak kan, siapa-siapa yang terlibat. Dan itu menggunakan intuisi, apakah anak ini gimana nanti ke depannya kita ambil keputusan itu. Uji kelayakan apa Pak, apakah ini layak atau tidak, gimana. Lihat lagi peraturan, ada dilema etika kah? Ya tetap ada tuh Pak, dilema etikanya tetap ada yang itu, ada yang kontra juga. Kemudian ya ambil keputusan itu direfleksikan lagi Pak. Jika kita tidak meluluskan anak ini atau tidak menaikkannya Pak, kadang kalau udah tidak dinaikkan berhenti Pak. Itu dia. Tapi selagi masih kita bina Pak. Dan ya itulah namanya kita sebagai guru, petugas sebagai pendidik ini Pak, tidak boleh menyerah. Kalau kita hanya mengajar anak yang pintar-pintar saja dan tidak masalah, itu kita bukan guru. Jadi peran kita guru di sini adalah, nah itu dia PR kita Pak. Anak yang sebenarnya berpotensi, dia agak itu ya kita motivasi supaya dia bisa ada bakatnya. Oke, baik. Apa hal yang menurut Bapak yang masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi terkait masalah proses pengambilan keputusan?
yang perlu dievaluasi itu adalah ini Pak, dalam pengambilan keputusan itu yang susah itu begini, kita berpikir kadang peraturan itu tidak boleh dilanggar. Ya, Pak ya, tetapi akan ada masa sesuatu itu keputusan itu yang kita langgar, bukan kita langgar itu dengan memikirkan apa dampak dari murid itu Pak, atau setelah keputusan itu kita buat. Nah, jadi di sini pada saat rapat itu Pak, pengambilan keputusan, ada memang ya guru itu terpaku pada peraturan Pak. Jadi ini sudah melanggar aturan, tidak boleh. Akan tetapi di sini kita lebih berpusat pada intuisi juga Pak. Itu dilema etikanya itu agak susah, benar dan benar, tetapi berbenturan dengan aturan. Beda dengan tuntutan moral, yaitu ya bisa jadi keputusan kepala sekolah yang itu. Tetapi di sini tidak, kita tetap ada dilema etikanya dan bagaimana kita menyelesaikan dengan baik dalam keputusan itu melalui rapat dan musyawarah Pak, dan uji kelayakan. Alhamdulillah, kayak kemarin juga ada kasus yang lumayan Pak, anak ini jarang masuk kan, jarang masuk. Akan tetapi di situ ada pertimbangan kita juga Pak. Anak ini kalau di luar kadang ketemu masih menegur, etikanya bagus. Cuman kan dia mungkin ada kendala apa, kemarin ekonomi tanpa dia sampai kerja kan. Jadi kalau kita tidak luluskan, kasihan juga dia. Dan pada saat udah mendekati ujian, dia berubah Pak, agak bagus aja masuknya. Tetapi permasalahan dia dulu tetap di bawah. Tetapi karena dia ada niat berubah dan tetap menghadiri ujian juga, menyelesaikan ibaratnya tugas akhirnya itu kan di ujian Pak kan, selesai. Jadi ya kita luluskan walaupun dengan nilai yang seadanya Pak, tapi tetap lulus. Karena dia walaupun melanggar peraturan dalam absensi, tapi ada aturan tertentu yang poinnya lebih tinggi, dia tidak langgar. Jadi bisa kita pergunakan untuk lolos gitu Pak. Jadi di sini masih intuisi dan tidak berbasis peraturan Pak ya. Tapi aturan tetap ada untuk mengendalikan yang lainnya Pak. Tapi 1-2 orang itu tetap ada Pak dalam setiap kelas itu yang bermasalah. Kecuali satu Pak di sini tidak bisa dimusyawarahkan lagi, yaitu menikah. Kalau menikah tidak boleh lagi bersekolah. Kalau untuk yang lain masih bisa diskusi Pak, selagi tidak melawan guru, kenapa gitu. Melawan gurunya pun dilihat dulu apa siapa yang itu kan. Tapi tidak pernah sih Pak kasus di sini siswa walaupun besar-besar badannya melawan guru, tidak pernah. Tidak pernah kita. Saya selama ini tidak pernah berantem, minta sih jangan Pak ya, tidak pernah ibaratnya diutangkan murid atau gimana dipukul murid itu tidak minta Pak, tidak ada. Oke. Selanjutnya masih dengan terkait mengenai keputusan, apa hal yang menurut Bapak yang mendukung keberhasilan dan keputusan diambil dari keputusan yang diambil? Yang menurut Bapak yang mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil apa? Keberhasilan atas itu ya Pak ya, dari keputusan itu. Dari beberapa keputusan yang diambil, misalnya ya Pak, kembali lagi lah tadi pada anak yang awalnya sekolah di sini, di akhir dia menyelesaikan studinya di sini, kadang berbenturan itu yang tidak lulus kita luluskan. Dan kadang mereka itu Pak, yang itu ada juga sebenarnya kita lulus kan Pak ya, ada juga dia yang bekerja juga. Setelah dia selesai sekolah kan dia ada ijazah, bisa dia ikut satpam, ada yang jadi satpam walaupun dia sudah nyesel, dia juga bisa. Ternyata dia ada potensi di situ, jadi keamanan. Ada yang juga kuliah Pak, sambil kuliah ada juga, walaupun dia saat di SMA-nya begitu, sekali kuliah rajin pula. Kadang ya itulah anak kita tidak dapat prediksi. Intinya selagi masih bisa kita selesaikan dan baik-baik saja,
walaupun ada berbenturan dengan aturan yang tidak terlalu parah ya Pak aturannya itu. Ya itulah keputusan dapat diambil dengan berpihak pada mereka Pak. Jadi kita di sini keputusan itu bukan merupakan hukuman, tetapi di sini sebagai kita cari solusi terbaik untuk yang kita putuskan apa, kebijakannya apa, merugikan orang lain kah atau tidak kah? Nah itu yang kita pentingkan Pak. Selanjutnya, apakah pengalaman yang terjadi baik di waktu dekat maupun sebelum menjadi CGP yang mencerminkan dilematika baik itu terkait murid maupun guru? Iya Pak, pernah itu Pak, kayak dilematikanya itu begini Pak, ketika waktu itu ada guru ya Pak ya, sebenarnya sakit Bapak ya. Secara itu dia sakitnya ya agak lama. Tapi kalau dia yang sakit Pak, kalau istrinya itu izin kan. Jadi gimana lah Pak kalau dia mengurusi keluarganya Pak kan. Jadi ya di sini kan memang kita berpihak pada murid Pak. Guru yang sekian lama misalnya izin tetap ditindak. Tapi bukan berarti dipecat Pak ya. Jadi ya rapat ini gimana keputusan ada juga yang setuju, tidak masalah selagi tidak terlalu banyak izinnya nggak masalah. Itu kan dilematika Pak. Di sini kan misalnya kita dalam itu kan tidak boleh lebih 3 hari. Oh 3 hari kan? Kalau 5 hari, kalau 5 hari izin dicabut sertifikasinya. Bukan dicabut Pak, bisa tidak dapat 1 bulan yang itu. Nah, jadi kadang ya dengan memang kalau benar alasannya ya bisa dipertimbangkan lah. Bukan, tapi itulah dilematikanya Pak, melanggar peraturan. Tetapi bisa atas kekeluargaan Pak, tapi bukan nepotisme. Tapi ya memang faktanya begitu. Kalau oleh keadaan gimana Pak ya? Kita juga membantu kan Pak. Tetapi kalau untuk kasus yang parah, sih belum pernah sih Pak. Tapi dulu pernah yang tindakan ya memang melanggar peraturan kalau lama hilangnya. Jadi pada sekolah mengeluarkan surat peringatan. Jadi guru itu DSP. Nah, mereka berpihak pada murid Pak. Karena ya memang mungkin ada hal-hal yang tidak jelas di situ izinnya Pak kan. Ya selagi itu dilematikanya apa? Yang tidak terlalu itu walaupun masalah tetapi ya bisa ditolerir, dimusyawarahkan, ya mungkin bisa diselesaikan dengan baik Pak. Ya, sama juga dengan murid Pak. Kadang perlu ekonomi Pak kan, dan membantu orang tuanya. Gimana juga Pak, kalau dia cari uang juga ke sekolah, walaupun sekolah dibiayai kan Pak, bekalnya apa kan, mereka perlu Pak. Membantu orang tua. Tetapi bukan berarti setahun itu dia kerja, tidak. Itu kan hanya masa-masa tertentu Pak. Kalau bagi ibu itu kan. Nah, itu aja sih Pak dilematikanya itu. Memang agak susah kalau itu, tapi tetap ada Pak. Kalau dibilang tak ada masalah, tetap ada masalah. Kalau terkait murid, terkait murid itu dulu pernah ada Pak. Murid itu pintar, hasil ulangannya bagus, tapi jarang masuk. Pernah juga tuh untuk kenaikan kelas. Beberapa guru bersepakat untuk tidak menaikkan kelas. Nah, tetapi sebagian banyak guru sih Pak. Misalnya di sini ada 12 atau 14 guru. 8 guru oke, 6 guru tidak misalnya. Jadi yang 8 itu ya tetap lolos ya. Walaupun misalnya 7 sama, kita tetap berbasis itu juga Pak. Kayak voting itu Pak. Dalam selain dunia etika ya tetap adalah kita minta pendapat dari guru Pak kan. Tetapi ya dengan validasi yang tepat sih Pak, kita analisis apa permasalahan anak itu dan dampaknya apa setelah kita ambil keputusan ini. Pasti ada dampaknya kalau dari berhenti udah naik kelas, mereka malu dan berhenti. Tapi selagi murid itu tidak ada yang melanggar permasalahan besar ya tetap kita naikkan Pak.
Dan itu modal dia itu pintar Pak, dia bisa jarang masuk tapi sekali ulangan tinggi. Dan ya dia harus remedi Pak, menyelesaikan tugas-tugas yang ketinggalan. Tetapi ada juga dulu Pak memang tidak dinaikkan Pak satu orang. Memang langsung ganti. Pas satu kelas 2 langsung tidak muncul lagi dia kelas. Jadi memang pelanggaran besar ya. Iya Pak, pelanggaran besarnya gini, absennya terlalu banyak. Nah, absennya terlalu banyak itu aja Pak. Banyak sekali alfanya itu. Yang satu dia juga dalam akademiknya masih itu. Bukan berarti tidak mau melanjutkannya Pak, tapi nanti ya dari etikanya itulah. Kalau kita loloskan, nanti yang lainnya ngikut. Jadi tidak apalah satu orang itu yang terlalu itu ya ditambahkan gitu. Itu tidak bisa Pak, bujukan moral atau apa di etika tidak berlaku karena ya memang sudah melanggar peraturan yang berat. Jadi tapi udah lama sih Pak, tahun sebelumnya. Tapi setelah itu diterapkan ya ini udah bagus sih Pak etiknya. Memang dari rapatkan udah divalidasi dari panggil orang tua juga ya apa kan. Masih belum ada itu perubahan ya tetap ya sekolah tidak bisa mengambil keputusan pihak pada dia karena kita sudah tidak mampu membinanya kan. Apalagi masih bisa dibina ya tidak bina. Oke, selanjutnya menurut Bapak, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari menurut 3 itu yang tadi Bapak sebutkan tadi? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah. Dan selain memang diterapkan saat rapat, waktu itu sih belum benar sih Pak, tetapi ada indikasinya beberapa itu yang sesuai. Dan kemudian setelah saya mewawancari kepala sekolah, ternyata mungkin gini Pak, ada juga itu memang dilema etika itu dan intuisi. Jadi kelebihan kepala sekolah sini memang perasaan itu sangat berpihak pada murid Pak. Jadi ya dalam 9 langkah pengambilan keputusan tetap dilakukan Pak. Nampak walaupun belum teratur, kadang yang di bawah sini dibolak-balik Pak, kadang baru refleksinya apa. Dan lebih di sini pengambilan keputusan ya berdasarkan intuisi Pak, dari 9 langkah itu lebih kuat ke intuisi. Menanyakan apakah kita putuskan ini apa dampaknya pada murid kita. Nah, gitu dia kata. Ini orang tuanya begini loh, kurang mampu loh, tapi anaknya pintar juga masih mau sekolah. Kan? Jadi situ ada nilai pertimbangan Pak, walaupun ada melanggar dengan aturan, tetapi aturan yang dilanggar tidak parah. Lagi masih bisa dibina ya kita bina. Walaupun kadang rujukan moral itu ada, kita tidak pernah pakai Pak rujukan moral itu. Kita tetap merapat dalam dunia etika dan mengundang komite juga Pak. Kayak kemarin juga dapat kenaikan kelas, mengundang komite juga Pak. Kita tidak hanya diputuskan di sekolah, tetapi komite melalui wakil, itu kan wakil dari masyarakat juga tahu tentang apa masalah. Itulah hebatnya Pak di sini Pak, kita selalu melibatkan komite, tidak hanya sekolah aja yang sedang. Baik. Satu lagi ya. Di sini kita istirahat dengan capek. Di sini istirahat bentar. Satu lagi dihapuskan ini. Ya Pak. Apa hal yang menurut Bapak dalam pengambilan keputusan ini yang perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Yang perlu dikembangkan Pak. Dalam hal apa tadi Pak pengambilan keputusan? Untuk dikembangkan atau dievaluasi? Hal yang perlu dikembangkan di sini adalah agar bisa menurut saya mengambil 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Yang hanya satu Pak, yang berbasis peraturan. Mengenai peraturan kita juga harus menggunakan ketiganya. Juga lebih detail dalam 9 langkah pengambilan keputusan. Mungkin nanti yang perlu dikembangkan itu Pak. Saya selaku guru penggerak, saya akan membagikan praktik dan juga dalam pengambilan keputusan
Walaupun secara materi sudah saya bagikan, jelaskan di WA group, mungkin nanti perlu lagi lah diseminasi Pak dalam hal ini. Mungkin ngomong-ngomong lagi kecil dalam ruang lingkup kekeluargaan kami di sekolah ini Pak, misalnya jam istirahat atau apa gitu, pas koreksi sambil itu aja sih Pak yang perlu dikembangkan. Jadi kita istirahat dulu karena cukup capeknya Udah, banyak ya. masih semangat Pak. Ini dulu kalau cukup lupa nanti saya fotokopi di atas dengan foto dan apa-apa itu saya. Karena saya mau isi di Indonesia. Oh Bapak yang di sini? Enggak, bukan. Oh. Saya ada sebagian yang saya. Ini betul ya Pak ya, udah ditandatangan Iya. guru bersangkutan, tanda tangan saya. Maaf Pak, tulisannya agak kurang bagus. Ini udah yang paling bagus saya tulis nih Pak. Iya. Guru tulisannya yang kurang bagus saya lagi itu. TPP juga dikirim nak? Oh iya Pak. Gimana Pak, gimana? Balik hari ini? Balik lagi soalnya. Mau nginap rumah saya pun tahu. Saya hari ini nggak coba. Istri saya nggak ada. Enggak jauh. Oh, bebas ya Pak. Cuman di sini Bapak susah mau kalau ke masjid. Saya belum salat zuhur nanti lah. Jamaah besar. Lalu 2 rakaat pada asar 20. Kita nih Pak sebenarnya kalau turut dari kita enggak, tapi Allah Kita berdoa, kita kan banyak doa. Ya Allah, mudah-mudahan selesai kita dengan banyak sukses semua nih. PP kita. Tadi mungkin kalau saya tidak berdoa mungkin jatuh kali tadi. Laju tuh, karena tertimpa kata dia. Saya pun heran bisa nangkap setang lagi Pak. Kalau besar kan? atau Vario, kan kena hantaan tuh Pak, tangan saya lepas. Patahkan ya. Dia mana? Selepas minggu Pak. Ada 2 tuh Pak, jebakan yang tak turun tuh. Tapi kalau pelan dia enggak, karena laju dia tekung ini Pak, lubang tuk kata dia. Langsung. Saya kira saya jatuh dari itu, tangkap lagi. Aduh, tapi terasa Pak tangan saya ini karena nahannya tuh. Kenapa kok bisa lepas? Laju Pak, kan laju tuk kata dia. Ngambang motornya lepas. Kalau saya tak tangkap setang tadi itu Pak, mungkin jatuh Pak. Jangan lah. Karena saya berdoa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Laju Pak 80 tadi itu kan, sekitar 80. Sebenarnya saya apa jalan, cuman saja lupa tadi itu. Banyak pikir kan? Tahu bisa jadi ya Pak. Tapi Pak nanti, itu gimana lah kita tuh Pak? PI 2 tuh, PI 6. P6 belum ada kabar. Kita di sini kan bisa jadi tanggal 11 kita libur Pak. Iya. Intinya sebenarnya itu dilaksanakan. Kalau itu dilaksanakan kan lah. Yang apa namanya rapat tentang pemindahan aset. Oh itu ya rapatnya. Iya, itu intinya. Tapi Bapak nanti kesini juga kan? Saya PI 6. P6 ya, tetap masih sekali. Cuma itu dilaksanakan sebelum P6 pemindahan aset. Nanti kami tinggal minta dokumen bisa belikan. Iya. Yang penilaian rekam sejawat juga. Nah, itu. Beda dia dengan yang PI 4 kemarin. Ini pun mau saya bagikan nih. Beda kan? Udah saya fotokopi print banyak-banyak tadi. Iya. Pontianak udah saya print Pak dalam nih. Itu di LMS ada kan? Ada di LMS. Ada kan? Saya itulah saya kebutkan Pak. Mumpung ada siswa nanti ada siswa susah Pak. Saya nggak mau juga Pak tempat-tempat gitu. Jangan kasih tahu ke Bu Bu Fatma. Bu apa? Fatma. Kenapa Pak? Barangkali dia nggak tahu dia itu kadang-kadang. Ini. Soalnya saya di LMS kami beda. Kami nggak ada tuh. Yang saya buat Pak. Itu. Pak guru nih. Gimana bilang ke dia? Udah. Itu saya bilang dia Pak. Kadang itu Pak, saya tuh mengingatkan dia Bu, demonstrasi kontekstual ini Bu. Kadang saya ingat ini Bu. Kadang ada kan masa saya lupa kalau dari tanya dia tuh. Tapi saya tetap perhatikan kawan saya itu. Iya, kan itu diperhatikan kami tadi. Kasihan Pak. Karena dia tuh sebenarnya bisa, cuma banyak sibuknya Pak. Iya, sibuknya. Apa ya itu program apa aja di dunia. Saya inilah Pak sama Nuan Pak barat rasa itu kan
Kemarin kan banyak pelantikan Pak dari guru penggerak Pak. Iya kan? Nah, kalau saya misalnya berhasil jadi kepala sekolah apa itu Pak, tenang ya dengan saya bantu lah nggak apa-apa. Insyaallah lah. Saya satu Pak. Kita menjadikan ketua sekolah. Saya satu, bukan saya enggak betah di sini. Cuma satu anak saya sekolah dia sudah susah. Makanya anak saya yang itu sekolah agama. Berarti nanti pindah punya. Target sih Kubur Raya atau Kubur Raya. Pak. Oh, di sana banyak lagi kata. Ya, Kubur Raya saya tanya di BGP. Banyak sekolah baru Pak. Iya. Dan posisi guru penggerak ini Pak salah satunya mengisi kekosongan. Iya. Masih banyak itu. Saya banyak informasi di sana tuh banyak di Kubur Raya. Saya pun senang dapat PP kayak Bapak nih. Tapi mudah-mudahan lah nilai saya baik Pak nanti. Saya sih tidak mau intervensi Bapak, harus nilai saya itu tergantung nilai Bapak. Kalau saya sih untuk kita ini tidak ada yang baik. Kalau kita untuk yang saya itulah, saya pokoknya A semua, yang paling top semua. Ya tahu saya Bapak saya luar Nilai. biasa. Tapi itu mudah Karena memang kenyataan. amal ibadah Iya. Bapak lah. Nanti. Kita bisa nilai yang A semua, enggak saya C, saya B. Kan itu ada pilihan. Ada yang terbaik, ada yang lebih kurang. Ini Karena memang kenyataan seperti itu. mudah-mudahan ya Pak, saya bisa cari orang yang bisa bantu Bapak ya Pak ya. Saya bukan itu lah, saya bantu lah nanti. Supaya Bapak bisa ketemu orang di tahap salah satunya yang berpengaruh. Mana ya Pak? Saya ngadap ke itu kemarin ke Pak Niko tuh. Pak Niko Zikin nggak Pak? Bukan, Niko Yang wakil yang siapa? dikasih PPK tuh. Jangan kan langsung antar kabin. Kabin ya. Minimal kabin. Nah, kan banyak guru penggerak nih. Ada gak yang bukan guru penggerak tapi senior kayak misalkan guru penggerak sudah cerdik. Kan udah kan? 3B ya Pak? Kayak 3B ini. Nah, guru penggerak sudah cerdik. Promosi mengisi kosongan. Banyak guru penggeraknya nih. Banyak ya. Guru penggerak. Ini bukan ini yang senior. Yang udah 3 jadi apa? Nah, ini Pak. Guru penggerak. Bukan guru penggerak. Itu ngisi kekosongan sebagai kepsek atau apa? Enggak, ada yang gantikan gaptek, ada yang Itu memang prioritas kan? iya. Mumpung kan? Harus cepat. Tapi kalau sekolah nak melepas gimana? Nggak ada rekomendasi. Enggak pakai rekomendasi. Oh, Pak. nggak pakai ya? Saya udah ada tuh tapi ini cerita kita ya Pak ya. Kalau untuk pengangkatan pimpinan itu enggak melalui kepala sekolah, wewenang dinas. Itu ya? Dulu kan ada rekomendasi kan? Dodol. Nah, waktu dulu Pak. Jadi kalau rekomendasi Bu Ibu ini mundurkan diri, saya jadi kepala sekolah sini itu rekomendasinya. Nah, saya dengar dulu itu Nggak ada ada. rekomendasi dari sekolah ini, kepala sekolah ini. Enggak ada. Ada rekomendasi dari sekolah yang kita tuju. Itu kalau pindah biasa. Oh, kalau Ini kan promosi. Promosi itu artinya tidak perlu apa tuh Pak? Tidak perlu yang gimana gitu. Tapi kalau kami enggak, kami itu karena bukan ya, guru penggerak itu susahnya. Kami enggak ada di itu. Itulah saya kemarin bilang ke tuh BGP yang waktu mana kami. Pak, saya bilang, tolong sampaikan ke pimpinan sini. Kami ini udah belajar modul 1 sampai modul 3.3 sama persis dipelajari di CGP. Nah, kami juga saya bilang mengapa saya bilang kan sertifikat kami tidak bermanfaat seperti CGP saya bilang. Kami tidak bisa jadi kepala sekolah, tidak bisa jadi mama saya bilang. Karena kegiatan kami sama saya bilang kan, bahkan kami keluar daerah saya bilang. Bahkan Bapak fasilitator gitu. Nah, Yang apa? Memfasilitasi Iya. CGP kan. Baratnya gurunya CGP. itu saya tolong sampai ke pimpinan di Kalbar saya bilang. Tolong ambil kebijakan lagi lah saya bilang. Kami itu udah capek saya bilang kan. Mana udah belajar modul dulu, mana sekarang terjun lapangan dulu. Udah benar-benar kalau dibilang untuk kita nih tenaga, dah harta jiwa dah kerahkan lah gitu kan. Iya. Ternyata kita tidak dianggap. Itu saya bilang Pak. Oh iya, nanti saya
mungkin pengarah apa ya Pak ya? Sebenarnya bisa Bapak, kan kayak di sini bukan semua guru penggerak, mungkin kayak Bapak kan senior kan, udah pernah ya berprestasi lah Bapak kan. Nah, bisa jadi nanti kan kalau di sekolah sana bisa jadi Bapak kepala sekolahnya, kalau tidak ada guru yang anu kan, bisa jadi Bapak tuh. Soalnya di sini pun ada juga yang kepala sekolah yang enggak apa, yang enggak ikut CGK ada juga Pak. Masih muda kan, angkatan saya juga guru juga di sini, Pak Nyawa itu. Pak Nyawa. Oke, kita lanjutkan lagi. Boleh? Baik. Nah, biar kita tidak terus gitu. Apa? Sekarang lanjut ke rencana program yang berdampak pada murid. Ini penting. Iya Pak. Saya tidak perlu sebenarnya, tidak perlu pindah ke posisi kau ini. Iya. Asal pindah itu Dia lah. kan teman tempat. Oh, itu. Kata saya itu ke Kalis lah. Sudah. Kita sudah bilang sama Kaniko, saya tidak perlu. Kalau kalian nak mengundah sini takut yang lain itu saya bilang iri, saya bilang kan. Pindahkan saya di pelosok tempat kampung saya, orang tua saya bilang. Orang tua Di mana Pak? di Penggadan. Penggadan. Masa pindah sini saya bilang. Di Penggadan pelosok saya bilang. Cuman dia akses jalan bagus saya bilang. Sini. Itu mana kan ya? Di sini Pak, dulu yang angkatan yang Bu Fitri yang tadi yang saya bilang itu kan ada 4 orang. Bu Fitri kan guru sosiologi, Bu Edi yang dari BK itu guru BK, Pak Deo yang kemarin sama Bapak itu kan guru kerjas. 4 formasi itu Pak, TIK. Yang TIK tidak muncul di sini. Entah kemana dia lari itu satu tuh. Jadi dia tidak pernah hadir di sini. TIK itu ada, hilang. Empat formasi sini. Kan dilihat tuh dari yang hilang, kemana hilang deh? itu Lopi lah Pak. Berarti tugas yang lain kali ya? Iya. Kan yang tidak boleh tidak bertugas. Kalau Bapak kan betul bertugas, pindah bertugas. Kan dia Bapak pindah tak bertugas. Saya Pak, kalau saya kepala dinas, udah saya tolong orang saya Bapak. Kenapa Bapak kan satu, tidak semua orang minta kayak Bapak kan, karena Bapak kan jauh. Orang setempat oke aja kan, gitu kan. Nah, itulah pertimbangannya. Paling beberapa orang ya yang kayak Bapak ini. Saya yang saya kesal Bang, saya P1 Bang. Iya. Terus kok kalah dengan mereka tuh Bang? Mereka P2 kemana? Hah? P2 kemana? Rata-rata mereka berada tempatnya masing-masing, tempat sekolahnya masing-masing. Aduh. Nah, itu lah. Tapi moga ada keajaiban ya Pak. Gini, satu guru yang setempat itu nggak lulus, jadi dia lulus kan, dia pengen balik ke situ kayak teman saya itu, yang dia P2, P1 nggak di tempat itu dia ngambil di situ, nggak ngambil di luar. Nah, jadi bapaknya sempat pindah ke yang mana sesuai KTP bapak. Kayak teman saya itu lah gitu lah dia cerita sama saya tuh. Jadi dia ke Pontianak, nggak jadi ke Boyan dia. Dia guru swasta juga kayak bapak di SMK Mandiri Pontianak tuh. Ini enggak, saya enggak mau Pak, ini saya cerita. Makanya hal kayak gini ya Pak, saya bukan ngerti gimana bisa, cuman tergantung kebijakan daerah nih gimana. Saya juga udah nggak berkati kalau Bapak saya santai Pak. Kemarin kan saya minta pindah. Kalau sekarang masih ya kalau udah kita di SK kan bisa nggak lagi pindah? Nah itu agak susah Pak kalau Susah, di kan? SK kan tuh. Tapi sekarang kesempatan waktu itu. Iya, sebelum keluar anaknya, saya Pak ini kita ya. Saya udah bermanuver Pak kemarin. Saya kan minta pindah, dia tidak kasih. Saya nggak ada kabin. Jadi solusinya, kayak coaching lah Pak. Solusinya apa? Bapak ikut guru penggerak kan? Oke. Nanti ada kepala sekolah yang pensiun. Ini catat namanya Pak. Nah nanti Bapak saya dapat yang sini kata dia. Tidak apa kah bukan saya kan CGP kapas dulu itu. Tidak apa kata dia. Nah, maksudnya kan kira CGP itu harus jadi yang sini Pak. Rupanya CGP ini kan membentuk kepala sekolah dan bebas tugaskan di mana. Bahkan sementara kan naungannya di sini dididik oleh Bapak sama apa? Pangkalan di sini kan. Nah, Pak. Bisa saja kan gitu. Tapi katanya bukan kabit, itu kata ke kabit bisa, kabit PKD apa kabit provinsi. kabit PKD.
Nah, minta tolong lah Bapak bilang keluarga saya ini jauh gitu. Ngomong ya Pak, katanya. Benar, ngomong tuh bapak. Enggak, intinya kita ngomongnya santai ya, lembut kan. Enggak tolong apa. Kan ngerti kita komisi Pak, cuma kita tolong ya. Oh ya, kabit nama nanti. Saya Kabit apa tuh? Hah? Kabit apa? BKPSDN. Kabit GTK boleh, kabit bagian mutasi. Berarti kalau Tapi kabit... Bapak jangan ada kabit mutasi loh. Saya mau nanya, mau cari link loh ya. Mau cari link nih ke anak cucu saya. Apakah Bapak tidak pensiun atau belum? Om saya Pak, Om angkat. Dia pernah bantu saya tuh. Dia orang bilang, apakah dia masih di situ belum? Nanti saya cari Pak informasinya. Dalam masih ada kontak sama dia nih. Kalau dia berpengaruh kan dia udah senior Pak, tua kan. Ke kabit GTK boleh Pak? Kabit? Guru dan tenaga pendidikan. Ini kan saya. Berarti dinas pendidikan makin? Iya. Kabit GTK-nya. Kalau Pak Nusron kasih. Iya. Yang wewenang itu kabit. Kabit ya. Kepala bidang. Iyalah yang mengeluarkan yang kayak kami ini. Pak kan kita guru penggerak nih, yang menugaskan kabit GTK. Jadi dia tahu siapa-siapa yang dari provinsi ini yang itu guru penggerak. Nanti kan bakal ngisi kekosongan Pak. Masih satu ya Pak, ini pindah ya. Kalau kepala sekolah ya kalau itu amanah itu raya ya saya kerjakan yang baik Pak. Sesuai yang satu kita ya. Saya pun pasti minta nasihat Bapak lah. Walaupun Bapak selesai nanti, Pak gimana nih Pak sekolah ini Pak? Saya bingung nih Pak gimana ngatur dana bos nih Allah. Benar Pak. Kita lanjutkan. Pak. Jam berapa Bapak kira balik nih Pak? Ini jam apa sekarang? Kemalaman gimana? Jam apa sekarang? Jam 3 kurang 15. Like masih 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah ya Bapak ya. 9 lagi ya. Kita sekarang rancangan program berdampak pada murid. Apakah Bapak sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Sudah Pak. Sudah. Oke, apa saja perubahan yang menyenangkan yang Bapak alami dari rekan di komunitas? Sudah. Sorry. Apa bentuk program yang sudah Bapak rancang? Bentuknya? Untuk program literasi Literasi. atau keterbacaan murid, tingkat keterbacaan murid. Apa maksudnya? Tingkat keterbacaan murid itu adalah apa? Keterampilan murid dalam memahami isi bacaan. Jadi kalau tidak baca dia tidak tahu isi bukunya. Oke, selanjutnya kita ringkas ya Pak. Ya, dukungan apa saja yang Bapak perlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat? Dukungan rekan sejawat, murid, pimpinan Pak, pimpinan. Dan ini Pak, modal fisik. Modal fisik. Fisik aja sih enggak. Oke. Nah, apa yang Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Apa yang menjadi tantangan Bapak dalam melakukan rancangan program yang sudah dibuat? Tantangannya adalah menjaga agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuannya Pak, tujuan program tersebut, itu berdampak positif pada murid. Kemudian selanjutnya apa yang Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan tadi? Saya akan terus berkolaborasi dimana saya sebagai penanggung jawab dalam program itu
saya harus bersinergi dengan rekan sejawat, pimpinan ya Pak ya, pimpinan itu kan, dan murid, dan selalu memberikan apa ibaratnya bukan bimbingan Pak, pendampingan terhadap kegiatan, aktif dalam pendampingan program tersebut, serta mengevaluasi kembali atau merefleksikan kembali kegiatan tersebut setiap 3 bulan sekali. Selanjutnya sekarang lanjut ke diskusi tentang perkembangan komunitas praktisi. Bapak sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah? Kalau komunitas praktisi baru diomongkan Pak, tetapi nanti akan kita buat suatu forum Pak ya, forum untuk membentuknya lagi Pak setelah tahun ajaran baru ini. Tapi udah ada sih Pak komunitas praktisi di sini. Ibarat itu gimana ya Pak? Saya sebagai guru inti itu harus menyampaikan program ya. Komunitas praktisinya itu dalam program saya Pak nanti keterlibatan wali kelas, murid, pimpinan dan staf Pak. Wali kelas, murid dan staf. Itu nanti saya bentuk di sini dalam program tersebut Pak. Murid juga saya libatkan ya Pak ya, boleh ya Pak ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Bapak? Peran komunitas ini sangat membantu saya, terutama dalam memberikan masukan dan umpan balik. Terhadap saya selaku guru penggerak. Oke, selanjutnya apa saja perubahan yang menyenangkan Bapak alami dari rekan komunitas praktisi? Perubahan yang saya sangat senangi adalah mereka mau berkolaborasi dan bekerja sama dengan saya dalam mewujudkan visi sekolah dan program sekolah Pak. Mewujudkan visi sekolah dan program yang berdampak positif pada murid. Termasuk inilah Pak yang akan saya rencanakan. Selanjutnya masih 2. Saya tagak ini sampai kali-kali aja lah, selesai aja lah. Dan waktu lah. Apa rencana yang akan dilakukan? Apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi Bapak setelah program ini selesai nanti? Komunitas praktisi ini akan ini Pak akan tetap berlanjut Pak. Akan tetap berlanjut dalam mensukseskan visi sekolah dengan kan kita udah masuk implementasi kurikulum mereka Pak ya. Visi misi sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka dengan penguatan profil Pancasila Pak. Dengan penguatan profil pelajar Pancasila.
Yang terakhir, pertanyaan terakhir, apa dukungan yang Bapak perlukan untuk komunitas profesi agar bisa terus bersama belajar bersama? Dukungan dari saya, Pak. Dukungan untuk Bapak. Dukungan untuk saya dalam komunitas praktisi adalah sebagai forum atau wadah di mana saya dapat saling menuangkan ide dalam menjaga program yang berdampak pada murid ini, Pak, bisa berjalan dengan baik. Kalau tidak ada kolaborasi dan kerjasama mungkin tidak bisa, Pak. Oke, alhamdulillah mungkin sudah selesai coaching kita pada hari ini. Nah, ini nanti untuk RPT gimana observasi kemudian pas aplikasi nanti tolong untuk kirim foto kirim. Nanti akan kami laporkan di TI 5.5 di bagian pengendalian keterampilan. Kalau bisa malam ini dari kirim, soalnya kami numpuk kalau enggak tuh, karena laporan itu nanti mana laporan lokal nanti. Ada, kalau bisa kirim nanti biar kita cepat selesai, karena BGP itu hari lokal itu harus selesai semua. Iya. Mereka nggak tahu. Paham saya itu. Pak Adi pun cerita gitu Pak sama saya. Itulah saya salut lah. Kalau saya di posisi Bapak mungkin kasihan yang PP ya. Kan banyak tugasnya. Boleh foto Bapak, Pak? Boleh. Foto di sini enggak? Boleh. Atau Bapak nanti saya bagikan di grup kan? Boleh. Jadi sekolah tahu juga. Yang foto yang tadi itu boleh juga Pak, saya kasih tahu dari itu. Jadi foto gimana, siapa yang foto? Foto atau enggak Pak? Selfie ya kayak ini. Oh ya. Boleh kali ya Pak? Ya, kan kita memang perlu ini. Terang kamera mana? Kamera saya kurang terang. Oke Pak, aman. Udah bawa laptop kemarin itu. Laptop Pak? Hampir pecah. Yang belakang udah pecah. Maka saya kasih harga ini lagi. Itu yang penting. Oke, saya print dulu Pak ya. Ya dulu. Jadi nanti minta yang dulu yang ini saya tanda tangan. Tuh. Jangan wanda dulu Pak. Mana kesimpan ini?